Balik lagi sama aku Rebrana dan video kali ini kita melanjutkan seri belajar kita di Lightroom. Jadi ini adalah salah satu tool yang bisa bikin foto kalian jauh lebih dramatis cuman pakai satu tool ini doang. Cuman satu. Toolnya apa? Ini adalah Curve Tool. Oke, langsung aja kita masuk ke si Lightroom Mobile. Kita udah punya beberapa foto dan kebetulan aku udah ngambil satu buah foto yang cukup representatif buat kita utak-utik supaya bisa dapet yang menarik gitu. Jadi bentar ya, ini aku balik dulu fotonya. Oke, jadi Curve Tool ini adalah satu tool yang memang aku bisa bilang ini adalah advanced tool. Jadi bukan newbie tool, bukan yang amateur tool. Karena advanced tool ini kenapa? Karena menariknya aku penjelasan satu-satu. Jadi kita masuk kemarin tuh kita udah bahas di Crop Tool, kita bahas Light Tool. Di sini ada Light Tool dan sekarang kita bahas Curve. Di pojok kanan atas ada Curve. Kita pencet Curve dan ini adalah tool yang paling mutakhir yang bisa bikin foto kalian super dramatis, perbedaan dari awal dan akhir. Nah, ini di foto ini aku coba kasih lihat sedikit aja. Nah, basic prinsipalnya, konsep sederhananya yang pojok kanan atas adalah highlight. Ini highlight kalian nih. Ini highlight kalian. Ini kalau ke atas jadi highlightnya jadi terang banget, bawah jadi gelap banget. Dan ini shadow kalian. Jadi kalau shadow kalian naik jadi terang banget shadownya. Terus kalau kesini ya jadi shadownya gelap banget. Dua itu adalah basic prinsipalnya, tapi ada beberapa konsep yang kita bisa bahas di sini. Ada beberapa metode yang bisa dibilang pakem lah untuk sebuah curve. Nah, curve tool itu sebenarnya biasanya dibagi tiga. Nah, begini dari mana? Dari yang pertama tengah nih. Nah, tengah ini kita kalau kalian tahu ini adalah midtone. Nah, midtone ini biasanya dibiarkan dia di tengah, pas di tengah, dan kita biasanya sebut sebuah curve tool itu adalah S. Nah, S tool itu kayak apa sih ya? Tulisannya kayak tulisan huruf S. Jadi ini kita naikin, ini kita turunin. Ini adalah S. Nah, kalau kita lihat ini sebelum, ini sesudah, jadi lebih shadow-nya lebih dapat. Nah, cuman ada beberapa cara yang bisa bikin tool ini jauh lebih menarik. Nah, kalau misalkan ini adalah basic editing kalian adalah gini. Kalau misalkan kita naikin shadow, ini berarti shadow di bawah agak naik. Nah, ini kalau aku turunin highlightnya bisa lebih turun, jadi lebih dramatis. Nah, tujuannya aku nurunin ini adalah supaya kalau misalkan kita lihat ya di sebelah kiri itu kan putihnya tinggi banget. Kalau aku turunin jadi kita lebih fokus ke si minumannya. Nah, kalau kalian lihat ya, ini before, ini after. Jadi minumannya lebih pop up. Nah, tanpa keluar dari tool ini kita bisa manipulasi. Ini yang menarik, manipulasi warna. Manipulasi warnanya aku nggak tahu di tool lain ada apa enggak, tapi di Lightroom Mobile ada pilihan buat curve-nya tidak sebatas highlight dan shadow, adalah red, green, dan blue. Dan semuanya masing-masing individu bisa kita edit satu persatu. Kayak misalkan gini, red. Jadi kalian harus tahu kombinasi warna ini, makanya aku bilang advanced tool. Kalau misalkan basic, kalian cuma tinggal geser-geser doang udah tahu lah. Cuma kalau advanced tool kalian harus tahu untuk mengcounter, misalkan aku naikin red di shadow nih, shadow di red aku naikin. Untuk mengcounter shadow di red, kita misalkan pindah ke green. Itu gimana? Misalkan greennya kita ikut naikin, ya berarti kita menganggap warnanya akan jadi sedikit blue-nya kurang, jadi agak greenish. Red green itu berarti kayak jadi sedikit coklat. Ini udah bikin tone sendiri. Kalau kalian lihat ya, ini before, ini after, ini udah bikin tone sendiri. Kalau misalnya aku main warna birunya di curve sini, sedikit aja, ini kan shadow, aku pengen highlightnya. Si dramatisasinya bisa kelihatan banget. Kalau kalian lihat ini udah jauh banget beda dari sebelum dan sesudah. Super dramatis, dan ini menarik karena tiga-tiganya ini bisa kita rubah. Kalau misalkan aku pengen rednya kita bikin agak highlightnya agak sedikit vintage, jadi blue gini, ya berarti kita tidak kompensasi hijaunya, kita kompensasi di biru. Misalkan kompensasi birunya kita naikin lagi supaya jadi agak hijau, jadi hijaunya nggak berubah. Kita turunin birunya, jadi kita pencet. Misalkan kayak gini, ini udah vintage kan, tapi kita nggak nyentuh
panel saturasi sama sekali, kita nggak nyentuh panel HSL sama sekali, kita nggak sentuh panel yang lain gitu. Kita cuma pakai satu tool ini, curve tool ini doang gitu, dan bisa merubah ini semua. Dan possibility-nya limitless karena every little adjustment itu bisa kalian gunakan. Kayak aku bisa taruh di sini nih, aku bisa taruh sedikit adjustment kecil-kecil di poin-poinnya, bisa kalian pakai berapapun poin yang kalian mau, just to make that little adjustment supaya sesuai dengan keinginan kalian gitu. Dan ini yang bikin tool ini sangat amat powerful. Kalau mau sana warna shadownya beda sama warna highlight bisa juga. Ini misalkan aku naikin shadow di bawah just for the sake of tutorial ya. Kita lihat nih, lihat beda jauh banget before after. Tapi ini agak kemerahan sih kalau kalian pengen, jadi merahnya misalnya kita turunin nih rednya, agak terlalu merah, just a tad bit. Ini kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya lebih ke standar. Kalau misalkan kita nggak pengen pakai poin, kita bisa pakai ini. Tapi ya ini membatasi aja sih, membatasi mana misalkan highlightnya aku pengen lebih landai atau lebih tinggi atau lebih rendah. Basically sama aja, cuman aku lebih suka pakai poin karena lebih presisi. Kalau kalian pergi Lightroom PC itu kan jauh lebih cepat dan lebih, ya bisa dibilang lebih presisi lah. Cuma kalau di Lightroom Mobile kan nggak sedetail itu, tapi it gets the job. Dan kalian lihat hasil before dan afternya. Advanced tool, super advanced tool. Toning pun bisa hanya dengan menggunakan tool ini gitu. Kalau jadi as far as kalian tahu, tool curve RGB ini aku tahu ada di Lightroom Mobile, cuman aku nggak tahu di tool lain ada apa enggak. At least di sini aku jelasin, aku kasih tutorialnya di Lightroom Mobile. Jadi kalau kalian pengen bikin tone Lightroom yang kalian pengen, yang kalian suka, itu bisa pakai curve tool ini only. Tapi ya mungkin kalau misalkan pengen lebih tajam atau lebih detail lagi toningnya, bisa masuk ke ASL yang mana nanti kita belajar di next session. Gimana? Semoga videonya bermanfaat dan menjadi tutorial yang menarik buat kalian. Dan mungkin segitu dulu video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.